Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fadila billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasulullah. Rabbana zidna ilma wa rzuqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min syarri wa husni ibadatik. Allahumma inna haqqahu wa istighfarah wa inna badina wa rizqna istinabah. Allahumma salli bi fadlil iman bi wa jamil tamlihi wa hina bi ma'rufati wa minna bi syahadati sabirik innaka al-mawla wa li'a'ul nasibul qurban. Baik sekalian, untuk barakahnya majelis kita, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Baik sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kita Hidayatul Mujtahid wa Hidayatul Muqtasid yang ditulis oleh Syekh Rushdie Ta'ala, seorang ulama yang hadir pada zaman keemasan Islam di Eropa, yaitu di Andalusia. Di sana beliau dikenal sebagai namanya Averroes, maksudnya Ibnu Rushd. Satunya lagi Avicenna, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menurut teman yang waktu itu kuliah di Göttingen di Jerman. Di sana ada kitab aslinya Ibnu Sina yang berjudul Al-Kommunikatif, yaitu kode etik kedokteran. Tapi dihilangkan mukadimahnya, disobek mukadimahnya. Dan mukadimah itulah yang menjadi arah dari kitab itu, yaitu bagaimana ajaran Islam memandang dalam masalah atau dunia tip, yaitu kedokteran. Tip itu artinya kedokteran. Kalau di mall banyak tip, tidak menerima tip. Nah, itulah karena apa, setelah bab 1 isinya teknis semuanya, bagaimana cara bedah, cara mengambil ini. Jadi sudah nggak ada lagi ajaran agamanya. Setelah bab mukadimah itu di kuantitatifnya itu Sina itu nggak ada lagi bicara agama. Bicara agamanya adanya di bab pertama, bab mukadimah. Baik. Al-masalatul rabi'ah, masalah yang keempat, ittafaqal ulama ala anna damal hayawanil barri najizun. Para ulama sepakat, ada beda pendapat bahwa sesungguhnya darah binatang darat itu adalah najis. Kalau buaya darat najis kan? Darah binatang darat itu adalah najis. Waqtalafu fi dami samak. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang darah ikan. Najis enggak ya darah ikan? Wa kadzalika ikhtalafu fi damil qalil min damil hayawani wa bahri. Termasuk para ulama beda pendapat tentang darah yang sedikit dari darah binatang darat. Ghairil bahri, darah bukan binatang laut, tapi binatang darat. Faqala qaumun, maka sebagian dari ulama berpendapat damus samaki thahirun, bahwa darah ikan itu adalah suci.
bahwa ahlu qaulai Maliki. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Malik atau mazhab Maliki. Wa mazhab Syafi'i, dan juga pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Asy-Syafi'i dan sebagian mazhab Maliki itu berpendapat bahwa darah ikan itu adalah suci. Maksudnya termasuk darah yang tumpah, darah mengalir. Divisi pengairan, divisi pengairan, irigasi, terjadi kekeringan di tenggorokan maksudnya. Irigasi ringan maksudnya ya, bukan iritasi tapi irigasi ringan. Saya tak tahu bukan mau gak muncul-muncul. Pakai bahasa sindiran juga belum nyambung juga. Ya sudah, berarti air mineral kan. Wes. Karena habis minum nahdlatul soda cair tadi belum banyak. Ya. Kalau kaum sebagian ulama lagi berpendapat huwa najisun ala asli dima. Ini apa namanya? Darah ikan itu ya najis. Sebagaimana hukum asal dari darah. Bahwa qaul Malikin fil mutawwana. Ini pendapat Imam Malik pada kitab yang lainnya. Jadi Imam Malik itu punya dua pendapat. Satunya tahir, satunya najis, satunya suci, satunya najis. Wakadzalika qala qaumun inna qawla dima'i ma'fun anhu. Sebagian lain lagi mengatakan darah ikan itu kalau sedikit maka dimaafkan, artinya enggak najis lagi. Wa qala qaumun bal qalilu minha wa kasiruhum wahidun. Sedangkan pendapat yang lainnya menyatakan mau sedikit mau banyak hukumnya sama, yaitu apa? Najis. Wal awal wa nahi al-jumhur. Nah, pendapat yang pertama itu adalah pendapat jumhur, yaitu yang menyatakan tidak najis. Baik sedikit maupun banyak tidak najis dalam pendapat jumhur. Artinya apa kalau disebut apa? Mungkin kita pernah dengar ada orang yang berpendapat tidak berani pegang ikan karena darah najis, itu ada dasarnya gitu ya. Walaupun jumhur menyatakan tidak najis, kita tahu bahwa di kalangan ulama itu ada yang menajiskan ikan, tapi itu adalah tidak jumhur. Yang jumhur adalah tahir alias apa? Suci. Kenapa bisa ada beda pendapat tentang darah ikan ini? Wasabab fi ikhtilafihim fi dami samaki wa ikhtilafu fi maitatihi. Itu karena berbeda pendapat tentang status bangkai ikan itu bagaimana. Bangkai ikan itu masuk kategori apa? Paman jala maitatahu dahilatan tahta ulumi tahrimi jala damahu kadang. Bagi ulama yang memasukkan bangkai ikan itu sebagai apa? Diharamkan untuk dimakan, haram untuk dimakan karena telah jadi bangkai. Maksudnya ketika didapatkan sudah mati, bukan yang masih hidup. Maka ikut hukum darahnya juga akhirnya juga menjadi najis. Wa man akhraja maitatan akhraja damahu qiyasan ala maitah. Dan siapa yang mengeluarkan bangkainya itu dari keharamannya, maka darahnya pun juga akhirnya dinyatakan tidak najis. Sebagaimana qiyasan ala maitah, dikiaskan pada bangkainya yang juga halal, artinya apa? Tidak najis. Wa fi dzalika asrul dhaifun bahwa qala alaihi salatu wasallam, ini ada dasarnya
lurus. Sekarang bicara mengenai perkembangan ilmu takhrij hadis. Contohnya, wa fi dzalika atharun dhaifun, menurut Ibnu Rus dasar yang dipakai tentang mereka yang menyatakan bangkai ikan tidak najis alias suci itu karena ada hadis dhaif, yaitu Nabi bersabda uhillat lana maitatani wa damani al-jarad wa hud wa qabid wa bihar. Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu dan dua darah, yaitu belalang dan ikan. Bangkai belalang, bangkai ikan itu uhillat lana, dihalalkan bagi kaum muslimin. Wa qabid wa bihar, ini urutan saya nggak hafal dua yang antara apa itu limpa jantung, maksudnya yang urutan itu maksudnya darah yang tidak mengalir, maksudnya ya apa namanya urutan yang ada pada hewan itu yang apa namanya hati, yang bukan hati. Ya, maksudnya lagi apa? Paru ya, hati sama paru kan ya. Dua itu adalah uhillat dihalalkan bagi kaum muslimin. Jadi ikan itu meskipun bangkai dia halal, termasuk belalang. Lain ada lain belalang, dan rumput lain ikannya. Jadi ada ikan ada belalang jadi satu. Itu nggak tahu peribahasanya kok pas dengan hadis itu ya. Jadi yang dihalalkan apa? Ikan dan belalang. Ternyata ada peribahasanya itu apa? Lain ladang, lain belalang, lain rumput, lain. Artinya apa? Berarti ada ikan ada belalang. Itu saya berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa itu. Mungkin artinya bisa mau coro ya. Bisa mau calon baru mau tonton. Itu bahasa Italianya. Isu mau coro, guru mau tonton. Sesuai. Setiap desa mesti memiliki cara sendiri-sendiri. Wa makhtilafu fi kasril dami wa qalihi fasababu ikhtilafuhum fi al-qada'i bil muqayyid al-mutlaq atau mutlak al-muqayyad. Sebab yang kedua adalah perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan antara sedikit dengan banyak. Kalau sedikit dimaafkan, sebagian lagi sedikit maupun banyak tetap tidak dimaafkan. Kenapa demikian? Karena ada ilmu alat di dalam memahami nas baik Quran maupun Sunnah yang namanya muqayyad dan mutlak, yaitu yang terikat, yang tergantung, dan yang mutlak, yang umum. Apakah mau dibawa dari yang khusus, yang muqayyad kepada yang mutlak, yang terikat pada yang tidak terikat, atau dibalik yang terikat menjadi yang terikat? Kenapa demikian? Wadhalika anna warada tahrimud dami mutlaqan fi qouli ta'ala, karena dalam ayat ketiga surah Al-Maidah darah itu disebutkan secara mutlak. Itu apa? Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu walahul khinzir. Telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Ad-damu, darah di sini tidak ada muqayyadnya, dia adalah mutlak. Ya sudah, darah artinya semua darah. Artinya mau darah apa namanya, darah binatang darat, binatang laut, ya, mau biaya laut, biaya darat, pokoknya namanya darah, ya, dia adalah masuk kategori apa? Diharamkan. Kecuali apa? Mungkin darah kuda, darahnya para remaja itu lain. Namanya darah juga di ayat ini nggak ada misalnya darahnya bagaimana.
di dalam ayat ini. Ayat 3 surah Al-Maidah. Wa warada muqayyatan fi qouli ta'ala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am 145 ayat lainnya maksudnya. Katakanlah tidak aku dapati dari apa yang telah diwajibkan kepadaku sesuatu yang diharamkan. Seterusnya panjangnya. Nanti di ujungnya disebutkan au daman masfuhan au lahma khinzirin, atau darah yang mengalir atau daging ibad. Daging. Nah, itu yang di atas ini. Dan begitu saja, artinya darah. Ad-damu artinya nggak ada pengikatnya. Ya, darah berarti semua darah. Tapi ternyata di dalam surah Al-An'am ayat 145 disebutkan darah khusus, tidak semua darah itu apa? Daman masfuhan, itu darah yang mengalir, artinya banyak. Ya, seperti kalau misalnya dengan kena gigitan nyamuk cablek, maka ada darah, itu kan darahnya tidak mengalir, sedikit saja. Kemudian jangan nyembelih, ya, nyembelih sapi misalnya, itu darah yang keluar itu darah yang masfuh, darah yang tumpah, yang mengalir. Nah, terhadap dua ayat ini, nah gitu, ayat ini berarti ini yang Al-Maidah ayat yang ketiga itu namanya dannya ini darahnya itu mutlak karena nggak ada darah tertentu. Sementara di Al-An'am ayat 145 ini darahnya disebutkan darah yang bagaimana, itu darah yang masfuh, yang tumpah, artinya darah yang banyak. Bagaimana ulama memahami tema ini? Faman qadha bil muqayyadi al-mutlaqi wa hul jumhur qala al-masfuh wa najis wal muharram faqat. Bagi ulama yang menjadikan ayat 145 Al-An'am tadi itu sebagai muqayyadnya, dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha ulama, maka yang najis itu hanyalah apa? Al-masfuh wa najisu wa muharram. Yang dinajiskan, yang diharamkan hanyalah darah yang mengalir. Makanya dua darah yang dihalalkan itu apa? Hati dan limpa. Karena dia memang darah, tapi darah yang tidak mengalir. Nah ini karena apa? Karena ini dijadikan muqayyadnya. Ini masfuhan itu muqayyad, tidak semua darah, ya, tidak semua darah itu najis. Yang najis adalah darah yang tumpah. Maka kemudian pengikat atau muqayyad masfuhan ini menjadi tambahan penjelasan kenapa kalau banyak itu najis, kalau sedikit tidak. Karena namanya darah yang tumpah hampir pasti jumlahnya banyak. Wa man qala bil mutlaqi al-muqayyad li anna fi ziyadatan qal al-masfuh wa al-kathir wa al-masfuhi wa al-qalil kullu dhalika haram wa ila hadha bi anna kullama huwa najis li ainihi fala yataba'anhu. Sementara ulama yang menyimpulkan kebalikannya, bahwa itu hanya contoh saja, karena yang tumpah atau mengalir itu, ya, dan itu artinya banyak, sama artinya banyak. Tetapi kesimpulannya apa? Kalau yang banyak itu najis, maka sedikit juga tetap najis. Kenapa? Bi anna kullama huwa najisun li ainihi fala yataba'adu. Karena kalau zatnya itu sudah jelas sekali dia itu statusnya najis, maka
nggak ada urusan dengan bagian, maksudnya itu seberapanya itu nggak ada urusannya. Mau sedikit mau banyak mau sedang, kalau namanya sudah zatnya itu disebut najis, maka selamanya akan najis berapapun jumlahnya. Jadi daman maswa itu bukan pengikat untuk najisnya, tetapi untuk menetapkan bahwa berarti darah itu adalah najis. Buktinya apa? Kalau banyak itu najis, berarti sedikit ya tetap najis. Itu kesimpulan kebalikan dari ulama yang berpendapat sebaliknya dari yang ditetapkan oleh jumhur. Kalau jumhur apa tadi? Kalau darah yang banyak yang tumpah, maka dia pertama status awalnya adalah diharamkan di dalamnya itu, tapi kemudian ditarik di hukum yang sama, itu najis, menjadi najis. Baik. Ya, itu saya kira untuk masalah yang keempat. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu kalau mau ditanyakan? Ya ada. Kita lanjutkan satu lagi, yaitu masalah yang kedua. Bismillah. Ittafaqal ulama ala najasati qawli bani Adam wa rajhihi illa qala sabi ar-radi wa ikhtalafu fi ma sibahu min hayawan. Para ulama itu sepakat bahwa kencingnya anak Adam dan juga kotorannya itu najis, kecuali kencingnya bayi yang masih rodi, itu apa? Menyusui. Itu pun juga lagi, maksudnya menyusui yang memang asupannya murni ASI saja. Tapi kalau ditambahi ASS, nah itu sudah tidak bisa lagi. Apa ASS? Air susu sapi, gitu. Bukan sebelah, bukan sapi. Nah, itu campur, dia campur dengan selain ASI, maka walaupun dia belum 2 tahun ya, walaupun dia itu adalah laki-laki, ya sudah tidak bisa lagi. Karena itu bayi perempuan sejak lahir ya sudah najis. Dia laki-laki yang tidak, asalkan dia hanya asupannya hanya air susu. Wa talafu fi masimahu min hayawan, tetapi para ulama berbeda pendapat selain daripada kencingnya manusia. Gimana kalau kencingnya binatang? Gimana kalau kencingnya binatang? Pada Syafi'i wa Abu Hanifah ila anna kullaha najisatun. Imam Syafi'i wa Abu Hanifah menyatakan bahwa kencing binatang itu semuanya adalah najis. Semuanya najis. Wa tabaqu ila tahawadiha bi itlaqin ani fadlatai sa'iril hayawan. Adapun sebagian mazhab yang lainnya berpendapat kebalikannya, itu apa? Bahwa kencingnya binatang itu semuanya adalah suci secara mutlak. Ya. Baik itu bahkan bukan cuma kencing al-baula wa rojina, baik itu kencing maupun kotoran. Wakala kaum sebagian lagi berpendapat abwaluha wa arwathuha tabi'atun liluhumiha. Sebagian lagi berpendapat kencing dan kotorannya itu mengikuti hukum daging binatang tersebut. Maka minha luhumuha muharramatan fa abwaluha wa arwathuha najisatun muharramatun. Kalau binatangnya itu binatang yang dagingnya haram dimakan, maka kencing dan kotorannya menjadi
Wa makana minha luhuha ma'kulatan fa awwaluha wa arwasuha qawiratu. Tetapi kalau dagingnya itu halal dimakan, maka kencing dan kotorannya itu tahiratun, suci. Contohnya apa? Sapi. Sapi halal dimakan, maka kencing dan kotorannya itu tidak najis menurut pendapat yang kedua ini. Kalau mantap Syafi'i dan Hanafi itu semuanya kencing dan kotorannya semua binatang itu najis. Tapi kalau pendapat yang satunya lagi, maka itu tidak najis. Jadi kita pernah telepon ya, itu tidak najis. Terus kalau apa berarti kita beli lem antelepon? Maksudnya adalah hubungannya dengan bersucinya. Jadi apa? Enggak batal wudhunya, cukup di basuh, dicuci apa tempat penyucian saja. Maksudnya gitu. Hubungannya nanti ke sana. Ma'ada allati taqulu najasata, kecuali kalau binatang yang halal dimakan ternyata memakan barang najis, maka menjadi ikut hukum untuk yang mendapat kedua tadi, mengikuti status dari dagingnya. Wa makana min makruhan fa awwaluha wa awasuha makruhan. Termasuk kalau ada binatang yang makruh untuk dimakan, maka kencing dan kotorannya juga ikut makruh. Wa bihadza qala Malikun. Ini adalah pendapat mazhab Maliki. Kama qala Malikun bi dzalika fil asal. Dan juga sebagian dari pendapat Imam Abu Hanifah ketika membahas mengenai sisa minuman. Kenapa bisa pendapat demikian? Wa satu tilafi syai'ani ahaduhuma ikhtilafu fi mafhumi al-ibahatil walidati fi sholati fi marabidil ghanam. Ia menjadi sebab perbedaan pendapat. Kenapa ada yang berpendapat kencing dan kotorannya binatang yang halal dimakan itu tidak najis? Karena ada sebuah hadis sahih tentang kebolehan kaum muslimin itu sholat di kandang kambing, di marabidil ghanam. Boleh kita sholat di kandang kambing. Kandang kambing kira-kira di mana ya? Yang ada kotak, ya. Kemudian di situ banyak kambingnya, yang namanya kandang. Nah, terus kita sholatnya bersama dengan kambing itu. Atau maksudnya adalah area apa kandang, artinya di area kandang itu yang ada kandang kambing, sebelahnya mungkin bisa dipakai untuk sholat. Mau dua-duanya itu, baik maksudnya di dalam area kandangnya maupun di area kandang secara umum, maka peluangnya untuk terkena kencing dan kotorannya kambing itu kan sama-sama besar. Tapi kok boleh sholat di situ, berarti kan tidak najis. Itu alasan yang pertama yang menyatakan tidak najis kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan. Hadis yang kedua, wa ibahatihi alaihi salatu wasallam lil uraniyina surba awal ibil wa al-ghaniyah. Hadis yang kedua yang membuat kemudian ulama berani menyimpulkan bahwa kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis karena yaitu Nabi membolehkan waktu itu ya kabilah Quraisy di sana itu meminum kencingnya unta dan susunya unta. Boleh minum kencingnya unta dan susunya. Susunya nggak ada masalah, kencingnya. Lupa, ya belum nyoba. Mau enak katanya itu katanya. Kencingnya unta, gurih loh. Gurih masam sebenarnya nggak tahu ya. Gurih masam hangat. Kencingnya unta. Saya pernah heboh itu di medsos mengenai terapi
terapi minum air kencingnya unta. Jadi ini yang menjadi dalilnya, jadi air kencing unta itu tidak najis, akan dibolehkan untuk diminum. Itu saja butuh fatwa yang lebih akurat, tidak sebatas ada hadisnya. Ya, mungkin waktu itu perlu dipertajam lagi, apakah mungkin maksudnya ada kandungan apa gitu ya. Di zaman Nabi itu unta itu bagaimana, makanannya apa, ya, biasanya bagaimana, terus ada di compare dengan dunia medis juga perlu. Kira-kira sekarang ini kalau diteliti kenapa unta itu diyakini bisa untuk obat ya, kuat menahan baunya dan rasanya. Itu kenapa? Nah itu kan perlu diteliti. Apakah mungkin waktu itu makanannya, dan sekarang apakah diteliti sekarang misalnya apakah kencingnya unta itu apakah secara medis memang ada misalnya untuk detox misalnya, itu kan kita perlu ada penelitian yang lebih ilmiah di era sekarang. Itu alasan dan pendapat yang menyatakan air kencing dan kotorannya binatang yang halal dimakan itu tidaklah najis. Wasabab asal sebab yang kedua, ikhtilafu fi qiyas sa'ir hayawan fi dzalika al-insan. Faman qasa sa'ir hayawan ala insan wa ra'a annahu min bab qiyas al-aula wal ahra lam yafham min ibadati shalah fi marabil ghanam taharata arwasiha wa jalan dzalika ibadatan. Sebab yang kedua adalah karena ulama ini menggunakan kias keseluruhan binatang itu kepada manusia. Maka siapa mengkiaskan seluruh binatang itu kepada manusia, dan bahkan ini dikatakan sebagai kias aula, ya, maksudnya aula itu gini, maksudnya kalau kencingnya manusia kan najis, dan manusia ini adalah makhluk yang mulia, yang tertinggi. Nah kalau yang tertinggi saja itu kencingnya itu najis, apalagi binatang, artinya lebih najis lagi. Nah, gitu. Ini logika yang kias, analogi yang diterapkan. Maka tetapi tidak bisa menolak hadis yang menyatakan kebolehan sholat di kandang kambing. Terus bagaimana mendudukannya bab ini? Nah, maka lam yafham min ibahati sholat fi marabil ghanam taharata arwasiha wa waliha. Tetap tidak memahami bahwa berarti kencing dan kotorannya itu suci. Tidak. Karena pakai kias tadi, kalau manusia, kencing manusia ada yang mulia, yang utama, yang dijaga kehalalannya yang dijaga, itu saja najis, apalagi binatang. Maka untuk yang berpendapat demikian, ya tidak berani mengatakan bahwa kencing dan kotorannya kambing yang dipakai untuk kandang yang untuk sholat itu suci, tidak. Terus apa? Gimana jundukannya? Wajah ala dzalika ibadatan. Berarti ini babnya apa? Ta'budiyah, nggak bisa dicerna oleh akal sehat. Ya udah dilakoninya boleh, tetapi tidak mengubah statusnya kencing dan kotorannya tetap najis. Itu maksudnya bagi yang berpendapat demikian. Jadi kiasnya itu dijalankan, nggak mungkin suci lah kotoran kencingnya manusia aja yang makhluk yang termulia saja najis, apalagi binatang. Terus gimana? Oh, boleh. Ya bolehnya itu tidak mengubah status kencing dan kotorannya tetap najis, tetapi dibolehkan. Itu maksudnya. Karena dianggap itu praktek ibadah mahdhur, ya, sehingga tidak bisa dijelaskan mengapa kemudian boleh sholat di tempat yang kencing dan kotornya itu najis. Wa man fa'ala min an-nahyi an sholati fi aqalil ibil an-najasata wa ja'ala ibahatahu bil uraniyyin abwal ibil limakan mudawati ala
al-asli fi ijazati dzalika. Sedangkan hadis yang menyatakan larangan untuk sholat di kandang unta, jadi kalau kambing boleh, unta tidak boleh. Tetapi apa namanya? Artinya ini berarti najis, berarti najis. Ada hadis tentang larangan sholat di kandang unta, berarti secara sekilas berarti kencing dan kotorannya unta adalah najis. Tetapi kok boleh minum kencingnya unta? Kalau jalan ibahat tahu di orang ini Abu Wal ibil bin Al-Mutawal. Itu maksudnya adalah kencingnya unta itu memang najis, tapi untuk keperluan pengobatan. Kalau untuk medis maka menjadi boleh. Kalau turun sini bawain bahwa najisun, ya, dia mengatakan ya semua kotoran itu baik kencing maupun kotorannya itu adalah najis. Waman fahima min hadis ibahati sholat fi marabil gunam toharata arwasina wa bagiya wa kadhalika min hadis al-Qur'aniyyin jalan an-nahya an sholati bi aqwamil ibil ibadatan dibalik-balik. Jadi hadisnya kambing untuk senjata itu berarti ibadah bagi yang tetap bilang najisnya. Sementara bagi yang menyatakan tidak najis dijadikan larangan Nabi untuk sholat di kandang unta itu adalah ta'awud gantian. Jadi boleh minum kencingnya unta, tapi dilarang untuk sholat di kandang unta. Artinya apa? Itu adalah perkara ta'awud. Jadi kebalikan dari kemudian sholat di kandang. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya. Air kencing Ustaz. Iya. Kencing orang manusia. Iya. Misalnya yang entah orang besar ataupun anak kecil di tempat tidur. Iya. Ya. Tapi secara tidak sengaja tidak sempat sudah kering gitu, apakah itu masih termasuk najis? Misalnya tidak sempat bersihkan terus mengering, apakah itu masih termasuk najis atau sudah suci gitu Ustaz? Ya. Kita bicara khusus kencing dulu ya. Kencing artinya kan cair, kencing itu kan berarti kan cair. Jadi cara membersihkan, cara mensucikan baik badan, bagian maupun tempat dari najis berupa kencing itu ada dua cara. Yang pertama dihilangkan, izalatu dihilangkan, maksudnya apa ya? Dicuci atau bagaimana? Bersihkan. Tergantung apa namanya. Kalau misalnya kaca cukup dilap, gitu kan, di tisu. Tapi kalau kain kan nggak bisa, harus dicuci. Nah, itu cara pertama. Cara keduanya adalah ditunggu, dibiarkan sampai kering. Keringnya najis berupa cairan itu misalnya itu menjadi sucinya. Keringnya adalah sucinya. Tetapi yang dulu itu kita kuning. Nah, tapi kan jadi patokannya bukan warna tapi apa? Masih basah apa tidak. Kalau sudah kering ya menjadi suci. Biasanya jenengan habis salat subuh ke toilet, terus sudah selesai dipakai gerak tiba-tiba keluar dikit, kan itu jelas najis kan. Tapi jenengan aktivitas terus mana-mana, terus duhur baru mau sholat kan, nah, terus dilihat udah kering, udah nggak ada bekasnya. Memang waktu dilihat anggapnya kemudian penasaran waktu habis suruh ya, disuruh dilihat, waduh kok basah, berarti ini sisa kencing tadi. Kalau saat itu dipakai untuk sholat, ya nggak sah sholatnya. Karena apa? Menggunakan
pakaian yang bernajis. Tetapi kalau duhur karena sudah mengering, sudah hilang, maksudnya andaikan mengering ya, kita nggak tahu kering baik. Andaikan kering, maka keringnya itu menjadi sucinya. Keringnya menjadi sucinya. Nah, yang bisa tahu siapa yang bersangkutan. Ya, misalnya sudah kering, jam 11 sudah kering. Kalau keluar lagi, ya berarti yang dipakai bukan kering yang awal kan? Yang kedua kan barusan basah lagi. Ya berarti apa? Nggak bisa. Jadi keringnya itu menjadi sucinya. Itu kalau dalam bentuk kita pakai. Kalau misalnya kita jemur langsung, itu juga keringnya adalah sucinya. Misalnya apa? Air mati, ya, ada spray yang terkena kencing, tapi matahari mas bagus artinya terang benderang, maka di PP dijemur itu kering, dan keringnya itu menjadi sucinya. Tapi kamu tolong kita kuning kamu tolong urusan lain lagi. Ya kamu tolong nanti kalau sudah airnya mengalir ya sudah dicuci saja. Ini kan kita bicara hukumnya dulu. Hukumnya tidak lagi, maksudnya hilang aja. Hilang status najisnya dengan keringnya. Siapa kan? Kasur. Lah ya kalau di kasur ya yang kering bagaimana misalnya? Ya kalau misalnya ketinggian itu 5 liter mungkin ya jangan-jangan tembus sampai ke bawah kan? Nggak saya 5 liter ya. Nah itu. Dilihat di atasnya kering. Ketika diduduki langsung basah ya, itu namanya belum kering, itu ya najis namanya. Kan syaratnya kering dulu, syaratnya kering. Bukan tampak kering, tapi memang zatnya itu kering, bukan ketoknya kering gitu. Kalau misalnya jadikan pakai kasur kapuk, nah ini kalau nggak di PP sampai seharian belum tentu sudah kering itu kalau ketinggian banyak. Terus pesing, nah ya itu juga. Jadi salah satu ciri salah satu bukti kalau kering itu umumnya pesingnya sudah hilang karena zatnya itu sudah menguap ya, sudah menguap karena keringnya itu. Kalau masih pesing berarti ya lembab begitu. Lembab berarti apa? Ya belum kering namanya, apa ya najis namanya. Gimana kalau mau mimpi pas hujan, maksudnya enggak. Terus gimana kalau cukup dilapisi plastik ya lemennya yang dari plastik yang lebar itu, boleh nggak dipakai untuk tidur? Ya boleh. Berarti kan kita tuh tidurnya di atas lemennya, bukan di kasurnya yang lembab itu. Sambil menikmati bau besinya gitu ya. Kan boleh. Kita yang malah enak bau besinya gitu. Aroma terapi nih istilahnya. Ya saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.